Lanjutkan ya terkait dengan penjelasan tadi ya. Jadi kalau vulnerable itu kerentanan yang terdapat pada sistem, tapi bisa kita antisipasi gitu. Tapi bisa kita tangani. Misalkan kalau di aplikasi ternyata ada celah SQL injection, berarti kita patching sudah beres dia. Kalau vulnerability itu bisa ditangani dengan apa? Dengan melakukan patching, dengan melakukan update source code ya, aplikasi. Misalkan kalau di perangkat keras mungkin kita bisa terapkan port security, kita terapkan VLAN dan lain sebagainya. Nah, tapi beda halnya kalau kita berbicara zero day attack. Kalau zero day attack ini nggak ada obat dia, Pak. Artinya gimana kita mau tangani celahnya gitu. Bahkan vendor sendiri pun nggak tahu bahwa itu ada celah di sana. Makanya kadang mitigasinya kalau zero day attack ini kita bisa dengan melakukan, kita accept tapi dengan catatan kita minimalisir dampaknya. Biasa kita isolate ya. Kita isolate agar dampak daripada serangan itu tidak kemana-mana. Sambil kita melakukan threat intelligence untuk mengetahui misalkan kalau ternyata ada alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi kalau zero day attack ini cuma dua dia solusinya. Pertama, satu, accept dengan catatan kita sudah isolate dia agar dampaknya tidak berdampak fatal terhadap organisasi. Artinya apa? Artinya nggak ada data yang tersimpan di sana. Informasi hanya sekedar lewat saja. Ya. Atau kita bisa dengan mengganti, tapi dengan catatan kita harus sudah tahu duluan informasinya. Bahwa ada tipe serangan zero day, kita cross check ke dalam organisasi, wah ini ada zero day ini. Nah, kita langsung cari tahu ada alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi sudah nggak bisa lagi pakai versi dari perangkat tadi. Artinya apa? Mau nggak mau kita ganti. Kenapa ganti? Kenapa nggak di-upgrade? Karena gimana mau bikin fitur upgrade-nya gitu. Bahkan vendor pun nggak sempat gitu. Jadi selama belum ada obatnya kita sebut itu sebagai zero day. Tapi kalau sudah ada patchingnya, ada versi upgrade-nya, ada versi update-nya, maka itu sudah bukan zero day lagi gitu. Nah kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut dengan exploit. Jadi exploit itu serangan yang mungkin bisa terjadi di dalam organisasi. Nah, jadi kalau saya bisa tuliskan rumusnya seperti ini ya. Rumusnya itu risk sama dengan vulnerability dikali threat ya. Jadi apa itu resiko? Jadi resiko atau kerugian yang bisa terjadi itu ketika apa? Ketika kerentanan bertemu dengan yang namanya serangan gitu. Ancaman ya. Jadi semakin besar resiko yang dihasilkan itu kita lihat dari apa? Kita lihat dari impactnya terhadap organisasi. Kita lihat dari apa? Dari seberapa besar kerugian yang dihasilkan. Jadi kerentanan itu kelemahan yang ada di dalam sistem. Sedangkan serangan itu yang bisa terjadi di luar sana. Jadi kalau kerentanan ini biasa apa? Ini internal. Kalau ini apa? Serangan ini bisa dari eksternal, bisa dari internal. Tapi kalau kita coba lihat serangan ini tidak akan mungkin bisa kita ancaman atau serangan yang berkembang di luar sana itu nggak bisa kita manage mereka, betul. Apa yang terjadi di luar sana di internet itu kita nggak bisa kita atur gitu. Ada pola serangan baru yang muncul karena itu faktor eksternal, nggak bisa kita jangkau. Tapi yang paling memungkinkan untuk bisa kita jangkau ini adalah kerentanan.
kerentanan yang ada di dalam sistem kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita coba untuk mengintervensi di daerah kerentanan ini. Kita tekan kerentanannya serendah mungkin sehingga dia mendekati apa? Diharapkan dia bisa mendekati 0. Tapi nggak ada kerentanan 0 ya. Tapi paling tidak dia bisa 0,1 lah. Kenapa? Karena serangan ini pasti fix dia 1. Nggak bisa kita rubah ini. Pasti serangan 1. Sudah pasti tuh. Sudah pasti tuh serangan berkembang di luar sana, kita nggak tahu nih pola-pola serangannya. Dia bukan menurun, malah semakin bertambah, betul nggak? Anggaplah 1. Tapi kita sudah tekan kerentanan di dalam sistem kita sehingga dia jadi 0,1. Sehingga apa? Ketika 0,1 dikali 1 berarti skornya, berarti dampak kerugiannya hanya 0,1. Tapi kalau kita biarkan kerentanannya 1, anggaplah 1. 1 kali 1, 1. Berarti apa? 100%. Jadi apa? Artinya kita bisa mengacu pada filsafat stoikisme lah. Kita nggak akan bisa ngatur di luar sana. Yang bisa kita atur itu ya di dalam diri kita. Apa itu? Kerentanan, kelemahan. Itu kita harus bisa identifikasi itu kerentanan, kelemahan di sistem sesegera mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa tekan itu. Kita manajemen risknya. Sehingga apa? Sehingga dengan begitu tingkat resikonya bisa lebih rendah. Mungkin tetap terjadi serangan, tetap terjadi, tapi paling tidak dampak kerugiannya tidak fatal. Jadi macam-macam teknik yang bisa kita terapkan untuk memanage kerentanan. Tadi ada pakai endpoint ya, pakai firewall, pakai segmentasi. Terus ada teman-teman juga yang di bagian pentest. Itu kan dalam rangka menekan kerentanan yang ada di dalam organisasi. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika terjadi exploit, dampaknya tidak signifikan terhadap organisasi. Jadi tidak ada kerentanan 0, itu nggak ada. Kerentanan itu tetap ada. Tapi paling tidak kita bisa tekan dia serendah mungkin. 0,000 sekian. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan aktor. Jadi kalau yang namanya ancaman, threat itu ancaman. Berarti apa? Berarti ada aktornya. Aktornya siapa di situ? Aktornya macam-macam, bisa APT, bisa hacker. Bedanya apa nih antara hacker dengan APT? Kalau hacker itu biasa kita sebut dia sebagai lone wolf. Kenapa dia disebut sebagai lone wolf? Karena biasa dia main solo, individu ya. Tapi beda dengan APT. Kalau APT ini biasa kelompokan mereka nih. Jadi hacker tapi jumlahnya bisa lebih dari 1. Itu. Kalau hacker nyerang kan kalau sendiri solo. Wah, ini ya kalau main solo kan ya bisa sih, tapi kapasitas kita terbatas ya. Mungkin kita hanya jago di information gathering, belum tentu kita jago di exploit development. Kita jago di vulnerability scanning, belum tentu kita jago di persisten. Makanya kadang bersatu adalah kunci. Nah, inilah APT. Ini kerjaan APT nih. APT itu kumpulan dari hacker. Biasa apa? Biasa dibentuk oleh negara atau dibentuk oleh industri. APT 21 ya dari Cina, APT ya Lockbit. Itu Lockbit kan APT juga ya. Jadi dia kumpulan hacker yang mana hacker-hacker ini memang mereka melakukan cyber threat. Mereka melakukan ancaman ke berbagai sektor, perbankan, telekomunikasi,
pemerintahan. Jadi beda hacker dan APT ya. Kalau hacker itu, wah ini sistemnya kuat banget udah, ganti target gitu ya. Tapi beda APT itu bisa konsisten dia Pak. Dia bisa menyerang ke sistem kita bertahun-tahun dan kita sendiri nggak tahu ini kita lagi diserang. Puncak-puncaknya dia tembus langsung. Jadi sama seperti insiden kemarin ya, yang salah satu bank kemarin itu. Jadi analisa saya itu bukan serangan 1 bulan 2 bulan itu. Itu bisa jadi bertahun-tahun itu. Dan organisasi tidak sadar. Nah inilah hebatnya APT, dia bisa nyerang tanpa terdeteksi. Dan pelakunya saya yakin itu bukan lebih dari satu, bukan satu, dia lebih dari satu. Ada yang punya keahlian masing-masing. Ada yang jago di initial access, ada yang jago persisten, ada yang jago di eksfiltrasi. Dan kadang ya itu tadi, kita udah pentest dan segala macam, ternyata mungkin metodenya lebih advance. Makanya kadang ada kondisi. Jadi kalau menurut saya, security itu adalah do the best and prepare for the worst. Do the best ya artinya ya kita lakukan segala macam upaya penguatan sistem, lakukan pentest, lakukan hardening ke endpoint, ke network. Tapi jangan lupa the worst-nya. Kita jangan lupa prepare for the worst-nya. Kenapa? Karena nggak ada jaminan yang di depan ini selalu bisa melindungi, Pak. Kalau ternyata dapat kebetulan hackernya yang jago, berarti prepare for the worst-nya ini harus betul-betul dilakukan secara maksimal. Artinya apa? Artinya backup adalah harga mati. Backup adalah harga mati, Pak. Patching, forensik, ya itu tetap harus dipersiapkan. Incident handler. Karena kita nggak tahu ini kapan bisa saja terjadi. Mungkin sistem kita 1 tahun 2 tahun aman. Di pentest, di hardening, di VA sejauh ini aman. Tapi namanya pola serangan macam-macam. Kita nggak tahu ternyata wah ini pola serangan yang di-generate oleh AI yang mungkin itu adalah pola serangan yang menurut kita sebagai advanced attack gitu. Nah, jadi inti dari kegiatan threat intelligence di sini ada apa? Infosec sebenarnya. Jadi kita melakukan threat intelligence di sini dalam rangka information security ya. Nah, kita bertujuan untuk melakukan penguatan dari berbagai sisi ya. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan mengumpulkan informasi terkait dengan threat intelligence. Kita dapatkan pengetahuan, dapatkan pola serangan, kerentanan yang ditargetkan, ancamannya, resikonya. Untuk selanjutnya kita eskalasi dia. Untuk selanjutnya kita eskalasi di internal organisasi bahwa ada loh ancaman yang seperti ini. Jadi seorang threat intelligence di sini dia tidak hanya sekedar ngumpulin informasi, tapi dia juga nulis. Dia bikin jurnal, dia bikin laporan, dia ya tujuannya adalah untuk mengedukasi. Untuk mengedukasi seluruh lapisan baik di internal organisasi maupun eksternal agar masyarakat bisa lebih aware gitu. Agar masyarakat bisa lebih hati-hati dengan adanya jenis pola-pola serangan yang ada saat ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini level dari sebuah pengetahuan itu pasti kita berangkat dari yang namanya data dulu ya. Ya, jadi kita bisa berangkat dari data. Jadi ada dua menurut saya. Ada dua alasan mengapa kita perlu melakukan threat intelligence. Yang pertama satu, kita udah dapat pengetahuan di organisasi. Oh, kita ada dapat log serangan yang modelnya seperti ini gitu. Yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Dari situ kita berangkat untuk melakukan CTIA, threat intelligence. Ada apa? Ada informasi yang kita bawa. Atau yang kedua, kita
ya sekedar pengen tahu aja. Kita pengen tahu aja perkembangan serangan di luar sana. Bah, kita lakukan threat intelligence. Hasil temuan dari aktivitas threat intelligence kita bawa ke dalam internal organisasi. Jadi bisa dilakukan secara dua arah. Yang pertama tadi ada informasi, ada dasar kita melakukan CTIA. Yang kedua kita melakukan CTIA sehingga mendapatkan pengetahuan yang selanjutnya ini menjadi dasar kita untuk menginformasikan ke internal organisasi. Nah, jadi ujung-ujungnya sebenarnya kita threat intelligence ini cari data sebenarnya. Cari data, cari informasi, cari pengetahuan. Nah, jadi misalkan kalau dari sisi internal kita bisa dengan melakukan yang namanya data collection dulu. Kita ngumpulin dulu nih. Datanya dari mana nih? Datanya dari log ya. Dari perangkat-perangkat security ini kan pasti ada lognya ya. Log server, log network, log perangkat security, log aplikasi. Ah ini jadi data kita kumpulkan dari mana? Data kita kumpulkan dari perangkat-perangkat operasional. Nah, itu. Jadi data itu dari perangkat operasional. Kita punya perangkat security network. Ah, data itu kita kumpulin, kita lakukan data processing. Nah, setelah kita proses datanya, kita dapatkan informasi. Nah, bisa jadi data itu dari berbagai sumber, kita lakukan analisis statistik. Jadi kadang dalam threat intelligence ini kadang kita lihat dulu nanti dari jenis datanya. Kadang ada data tertentu yang bisa kita olah dengan pendekatan yang biasa udah cukup. Ada yang harus pakai pendekatan statistik data mining untuk mendapatkan pola. Dari pola itu kita analisis. Kita dapatkanlah sebuah pengetahuan. Jadi kalau kita lihat modelnya itu adalah piramida. Jadi semakin ke atas dia maka semakin spesifik. Maka semakin tajam selanjutnya pengetahuan yang ada di atas sana. Jadi kalau data kan bisa jadi dia masih informasi mentah ya. Belum ada intisarinya di sana yang kita bisa tarik. Nah, tapi kalau dia udah jadi informasi, nah ini bisa kita tarik intisarinya sehingga kita bisa dapat pengetahuan. CTIA. Coba kita lihat siklus ya, siklus threat intelligence cycle ya. Jadi ini ada siklusnya nanti. Ada siklus dalam aktivitas threat intelligence yang nanti kita bisa lakukan. Ada aktivitas apa saja di sana. Nah, tentu yang namanya threat intelligence ini harus ada perencanaan. Kita lakukan perencanaan terkait dengan apa yang kita targetkan supaya aktivitas kita lebih terarah. Kalau cuma sekedar terjun aja di deep web udah. Tapi pengetahuan yang ada di deep web itu sangat luas gitu loh. Apa sih yang mau kita ambil di sana? Apa sih yang pengen kita tuju gitu? Karena informasi yang ada di deep web itu mungkin yang sering kita lihat di internet itu hanya 20% saja dari isi informasi yang ada di dunia ya. Jadi ada kita kenal dengan surface web, deep web dan dark web ya ini. Jadi kalau yang kita lihat selama ini tuh hanya surface saja, permukaannya saja itu. Ini. Jadi dia udah seperti bongkahan es gitu ya. Apa yang di atas itu yang di permukaan ya itu yang mainstream. Ya, kita bisa hitunglah presentasinya cuma 15%. Jadi informasi yang ada di search engine itu bisa kita anggap itu hanya
15% dari total informasi yang ada di dunia, Pak. Itu pun sudah difilter, udah banyak difilter, udah banyak dibuang ya. Udah banyak yang disaring. Nah, turun ke bawah yang nggak dilihat di permukaan ada apa? Ada deep web di sana. Jadi ini informasi yang umumnya tidak terindeks di search engine. Ada apa? Ada personal data. Ada data-data dokumen, mungkin data-data medical record, data-data internet banking. Jadi dia masih, jadi di area deep web ini masih positif sebenarnya, tapi nggak diindeks. Kenapa? Karena dia rahasia. Tapi bukan berarti dia data yang jahat ya. Dia data penting, makanya nggak diindeks. Semacam data-data kredensial. Nah, kita bisa pakai nanti, pakai Google Doc ya. Kita cari itu. Kita pakai Google Doc untuk cari, jangan-jangan ada dokumen-dokumen kita yang ternyata pernah bocor, kita nggak tahu itu barang. Turun lagi di darknet. Nah, ini yang tidak ada di dalam deep web dan di surface. Kalau di deep web sama di surface itu masih positif lah. Masih layak konsumsi lah. Tapi kalau sudah masuk ke bawah di darknet, nah ini biasa informasi atau konten-konten yang tidak layak konsumsi. Apa? Perdagangan narkoba, perdagangan organ tubuh, jual beli senjata, terus jasa hacker ya. Biasa kadang kalau di darknet ini domainnya udah aneh-aneh ya, .onion itu. Tapi kalau di deep web sama surface itu masih domain-domain yang umum lah. Tapi kalau di darknet ini memang kita harus punya tools ya. Kita harus punya tools untuk bisa masuk ke dalam darknet ini. Nah, kita bisa cari, jadi di mana kita bisa cari data-data sensitif? Kita bisa cari di deep web atau di darknet. Jadi nanti kita bisa menggunakan bantuan dari search engine, misalkan Ahmia, pakai Tor browser Ahmia, terus Wikileaks. Ya, kita bisa cari di sana. Ada situs-situs yang memang situs-situs itu memuat informasi perdagangan data. Bridge Forum, terus kemudian jadi banyak. Jadi kita bisa lihat di situ. Oh, ini loh data-data yang habis leak gitu, yang lagi diperjualbelikan sekarang gitu. Oh, ini loh informasi yang lagi happening ini. Oh, ini loh pola serangan yang lagi banyak dipakai hacker gitu. Kita bisa dapat. Nah, jadi kita planning dulu, terus kita lakukan data collection. Nah, seperti saya katakan tadi, kita ngumpulin dari berbagai sumber. Nah, di dalam tahapan data collection ini biasa kita sebut sebagai data engineering. Karena kita ngumpulin log dari berbagai sumber. Kita processingnya bisa dengan menggunakan statistik, atau bisa dengan menggunakan machine learning atau artificial intelligence, macam-macam. Terus outputnya kita visualisasikan, sehingga dengan begitu kita bisa melihat pola datanya. Atau bisa jadi kita processing terus kita dapat IOC ya. Biasa kalau orang security, jadi ada dua ya. Ada IOA dan ada IOC. Kalau IOA itu artinya indicator of attack. Artinya apa? Ada serangan tapi gagal. Itu IOA namanya. Oh, ini ada yang nyerang kita nih, gagal. Itu IOA, indikator attack. Kalau IOC ada indikasi serangan dan berhasil. Itu. Berarti berhasil tereksekusi nih pola serangannya. Tapi IOC itu nggak akan jadi tanpa IOA. Kadang IOC terjadi, kenapa? Karena kita ngebiarin. Oh, ada indikasi serangan tapi kita biarin aja. Ternyata dia nyerang terus, ketika berhasil serangannya dapatlah IOC namanya. Jadi makanya kita kadang kalau mencari IOC itu sudah seperti mencari jarum di tumpukan jerami sebenarnya. Karena dari banyak tumpukan log,
Ada satu yang fix di situ adalah pola serangan. Setelah kita dapat, jadi kalau IOA ini serangan tapi gagal, nah kita bisa pakai IOC yang serangan tapi berhasil. Duh, kenapa bisa berhasil? Berarti apa? Berarti firewall kita berhasil dikelabui. Firewall kita berhasil dikelabui ini. Kita tapi nggak tahu ini apa sih ini barang ini, pola serangannya gimana? Bawalah kita. Jadi dari IOC ini menjadi dasar kita threat intelligence. Kita bawa itu barang bukti serangannya ke deep web. Kita lakukan analisis matching, kecocokan. Didapatlah, oh ini ternyata ransomware jenis baru ini. Cara masuknya gini ya gitu. Jadi makanya kadang melakukan tahapan log audit itu kita sering lakukan secara rutin. Ya, jadi kadang bisa seminggu sekali lah paling lamanya, atau bisa kadang per 3 hari kita lakukan pemantauan log aja, pemantauan log. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan dari log itu ternyata ada fraud di sana, ternyata ada IOC di sana, ternyata nggak semuanya transaksi, nggak semuanya berhasil, nggak semua yang berhubungan dengan ini transaksi berhasil, tapi bisa jadi ada transaksi yang fraud dan berhasil. Lah ini yang kita khawatirkan. Baru kita lakukan diseminasi intelijen di sana. Kita temukan adanya kecocokan pola serangan, baru kita lakukan law enforcement. Kita tetapkan regulasi aturannya, tahapan mitigasinya, bagaimana cara menghandle insiden ketika terjadi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah framework terkait dengan bagaimana aktivitas threat intelligence itu terjadi di dalam organisasi. Berarti ini butuh ilmu khusus ya untuk melakukan aktiviti threat intelligence? Nggak harus. Embedded di SOC. Bisa ad hoc ya, dari embedded dari SOC-nya. Tapi kalau orang CTIA memang itu harus ada orang khusus ya. Tapi kalau untuk melaksanakan cycle seperti ini, orang yang legacy tim itu udah bisa. Jadi kalau data collection ini kan paling orang network engineer gitu kan, orang operation, sysadmin bisa. Kalau planning pasti kan dari manajerial, incident handler, planning. Atau ada IT risk misalkan, atau ada IT governance. Itu kan bagian planning mereka, perencanaan. Untuk pengumpulan datanya nanti bisa libatkan orang operation, orang network, orang pengelola server misalnya. Endpoint security, firewall security, itu kan bisa diambil lognya semua. Dikumpulin. Untuk pemrosesan ini memang ada orang data engineering. Di organisasi kan biasa itu ada orang data engineering, data scientist, data engineering. Diproses di sini. Jadi data engineering itu di 2 tahapan ini. Di processing sama di analisis, ini kerjaannya data engineering ini. Diproses dulu, mereka punya metodenya sendiri lah. Ada ya terserah dia mau pakai pendekatan data mining boleh, pakai statistik boleh, pakai machine learning. Mereka yang memutuskan metodenya. Karena apa? Karena mereka lihat berdasarkan struktur datanya. Oh, datanya seperti ini, kita pakai machine learning. Mereka analisis, terus dari situ dapat temuan, dipresentasikanlah temuannya melalui tahapan analisis log dan lain sebagainya. Ini selanjutnya menjadi PR oleh siapa? Oleh orang CTIA untuk melakukan intelijen. Setelah melakukan intelijen, maka temuannya selanjutnya dikembalikan ke organisasi. Jadi dia dapat informasi terkait threat aktornya, threat vektornya. Terus kemudian mungkin ada undang-undang atau aturan yang mengikat terkait dengan pola serangan tadi. Terus kembali lagi ke tahapan planning.
Jadi misalkan kita udah kita udah intelijen ini, dapat aktornya siapa gitu, pola serangannya apa, kita hardening, kita kembalikan ke organisasi untuk di hardening. Jadi dia udah dapat informasi siap pakai gitu untuk diimplementasi di organisasi. Jadi dia sudah bukan bawa data mentah lagi, tapi memang ini loh rule-nya. Kalau mau pakai ini rule yang bisa kita embed ke perangkat firewall, perangkat endpoint supaya kita tidak kena serangan seperti ini ya. Oh ini loh cara eskalasinya. Misalkan ketika terjadi insiden, kemana kita harus eskalasi serangannya. Oh kita bisa eskalasinya ke regulator atau ke negara atau ke siapa yang memang punya wewenang terhadap. Tapi ini kalau udah parah ya. Jadi kalau udah parah ya mau nggak mau kita harus eskalasinya kepada regulator ya. Jadi misalkan ya, kalau saya kan biasa handle di bank ya, ke OJK atau ke BI atau ke ya tadi eskalasinya Otoritas Jasa Keuangan, BI, terus kepada BSSN. Jadi kalau BSSN itu kita eskalasinya kalau teknis ke BSSN, tapi kalau yang berhubungan dengan fraud dan lain sebagainya kita eskalasinya ke regulator, misalkan OJK atau ke BI ya. Tapi kalau itu ternyata masih bisa ditangani di internal, itu diberesin di internal kita dulu. Kecuali memang udah fatal, udah terbukti tuh ada data di deep web bocor, mau nggak mau kita harus lapor 1 kali 24 jam. Nah, itu. Jadi tiap organisasi punya standarisasinya masing-masing, punya regulatornya masing-masing. Ini terkait dengan ya mari.